Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita masuk di pertemuan kedua ya dalam mata kuliah psikologi komunikasi. Baik, kali ini kita akan membahas tentang pengertian, ruang lingkup dan pendekatan psikologi komunikasi. Ibu harap kalian dapat menyimak video ini ya, jadi dimanapun kalian bisa membukanya. Oke, kita mulai ya. Yang pertama kita akan bicara mengenai pengertian psikologi komunikasi. Jadi ahli-ahli ilmu sosial telah berkali-kali mengungkapkan bahwa kurangnya komunikasi akan menghambat perkembangan kepribadian ya. Komunikasi amat erat hubungannya dengan perilaku dan pengalaman kesadaran manusia. Komunikasi sangat esensial untuk pertumbuhan kepribadian manusia. Dan kurangnya komunikasi akan menghambat perkembangan kepribadian. Sedangkan menurut George A. Miller, psikologi komunikasi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan dan mengendalikan peristiwa mental dan perilaku dalam komunikasi. Sedangkan menurut Pak Jalaluddin Rahmat, psikologi komunikasi adalah ilmu yang mempelajari komunikasi dari aspek psikologi. Sehingga sejatinya psikologi komunikasi adalah ilmu yang meneliti tentang kesadaran dan pengalaman manusia. Jadi teman-teman, psikologi komunikasi ini penting ya kita pelajari karena menurut berbagai penelitian yang ada, memang komunikasi ini amat erat kaitannya dengan perkembangan kepribadian ya. Orang yang tidak pernah melihat orang berkomunikasi, berbicara, itu nanti akan menghambat pada perkembangan dirinya ya. Jadi anak-anak yang kekurangan informasi atau tidak pernah melihat komunikasi, maka dampak kepribadiannya akan terlihat di masa depannya ya. Itu adalah efek dari komunikasi karena dia tidak pernah melihat orang berbicara, lambang-lambang yang ada dalam komunikasi. Jadi dalam komunikasi sehari-hari itu kita sebenarnya sudah menampilkan lambang-lambang. Artinya jika sedih maka wajah kita gimana, jika senang wajah kita bagaimana, begitu ya. Itu adalah sebutan sebagai lambang-lambang. Oke, lanjut ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan di Google Classroom atau di WA grup kita ya. Lanjut. Kemudian ada ruang lingkup psikologi komunikasi. Ada yang namanya internal process atau interpersonal communication. Itu adalah diri sendiri ya, internal process ya. Mengulas apa yang sedang dipikirkan atau yang akan disampaikan. Kemudian menganalisa komunikan atau karakteristik ya, faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku komunikator kepada komunikan ya. Kemudian interpersonal communication, yaitu adanya stimulus yang menghasilkan respon untuk mempengaruhi perilaku komunikator kepada komunikan. Terus ada proses penyampaian pesan, namanya personality dan situasi. Ada proses pembentukan perilaku, ada yang dinamakan kesadaran menghasilkan perilaku, dan proses komunikasi massa dalam perspektif psikologi ya. Jadi ruang lingkup psikologi komunikasi ini semua ya yang tercakup ya. Jadi kita dalam satu semester ini akan membahas ini ya. Jadi kalian pelajari lagi, selain yang Bu Erna jelaskan, kalian bisa membaca sendiri literatur yang ada ya. Oke, kita akan lanjut ke ruang lingkup psikologi komunikasi berdasarkan unsur-unsur komunikator, pesan dan komunikan. Komunikator. Jadi ruang lingkup psikologi komunikasi dalam unsur komunikator terutama berbicara terhadap kemampuan dalam mempersuasi komunikan. Jadi mempersuasi itu berarti kita mempengaruhi ya, mempengaruhi orang lain dalam komunikasi kita ya. Menurut Pak Jalaluddin Rahmat, ketika berkomunikasi yang berpengaruh bukan saja apa yang ia katakan, tetapi juga keadaannya dia sendiri ya.
Aristoteles menyatakan bahwa persuasi tercapai karena karakteristik personal pembicara, yang ketika ia menyampaikan pembicaraannya kita menganggap dapat dipercaya, ya. Orang yang pandai mempersuasi orang lain itu berarti dia pandai membawa orang lain percaya apa yang ia katakan, begitu ya. Kemudian Aristoteles menyebut karakter personal pembicara sebagai ethos, ya. Ethos itu terdiri dari pikiran baik, akhlak yang baik, dan maksud yang baik. Jadi ada good sense, good moral character, and good will. Itu bahasa Inggrisnya, ya. Kemudian Pak Jalaluddin Rahmat mengatakan bahwa ethos terdiri dari kredibilitas, atraksi, dan kekuasaan sebagai penghormatan dari Bapak Aristoteles, ya. Ya, ini jadi kalian pahami lagi. Silakan nanti kalau bingung ditanyakan, oke? Kalau kredibilitas berarti mengandung unsur bisa dipercaya, ya. Itu ya. Kekuasaan berarti dia punya privilege atau kekuasaan tertentu, ya. Kemudian kita lanjut ke pesan, ya. Berbicara tentang pesan tidak terlepas dari kekuatan bahasa, ya. Kekuatan kata-kata. Jadi the power of words, ya. Kata-kata itu sangat berpengaruh kepada orang lain, terutama dalam komunikasi, ya. Manusia mengucapkan kata-kata dan kalimat dengan cara-cara tertentu. Setiap cara berkata memberikan maksud tertentu. Nah, ini dinamakan lambang-lambang, ya. Tadi kalau kita meminta berarti kata-katanya apa, ya. Kalau kita meminta maaf apa? Maaf gitu, ya. Minta maaf gitu, ya. Kalau salam bagaimana gitu. Itu adalah lambang-lambang yang kita setujui dalam komunikasi, ya. Itu semua sudah disepakati dalam komunikasi oleh semua manusia, ya. Cara-cara ini kita sebut sebagai pesan paralinguistik, ya. Tetapi manusia juga menyampaikan pesan dengan cara-cara lain selain dengan bahasa, misalkan dengan isyarat. Ya, kalau dengan isyarat berarti disebut pesan ekstralinguistik, ya. Digaris bawahi di sini, ya. Jadi ada paralinguistik dan ada ekstralinguistik, ya. Silakan dibaca lagi, ya. Secara singkat, teori ini dapat disimpulkan bahwa pandangan kita tentang dunia dibentuk oleh bahasa. Dan karena berbeda bahasa, pandangan kita tentang dunia ini pun juga jadi berbeda, ya. Ini menurut Pak Jalaluddin Rahmat, ya. Jelas jika kita mempunyai bahasa yang beda, budaya yang beda, berarti kita memandang sesuatu pun pasti berbeda, ya. Kalian nanti atau sudah dapat mata kuliah psikologi lintas budaya akan membahas, atau mata kuliah lain, ya, ada juga, ya. Lanjut ke penjelasan selanjutnya, yaitu secara selektif kita menyaring data sensori yang masuk seperti yang telah diprogramkan oleh bahasa yang kita pakai. Dengan begitu, masyarakat yang menggunakan bahasa yang berbeda hidup dalam dunia sensori yang berbeda pula. Aristoteles menyatakan bahwa pesan terdiri dari organisasi pesan, struktur, dan imbauan pesan. Dan Pak Alan H. Monroe menyarankan ada 5 langkah penyusunan pesan. Yang pertama ada attention atau perhatian, need kebutuhan, satisfaction permuasan, visualization visualisasi, dan action adalah tindakan, ya. Imbauan pesan kaitannya dengan isi pesan yang terdiri dari imbauan rasional, imbauan emosional, imbauan takut, imbauan ganjaran, dan imbauan motivasional. Oke, silakan dipahami, ya. Kemudian kita lanjut ke komunikan, ya. Kajian komunikasi yang paling sering adalah pada unsur komunikan, terutama perilaku atau reaksi komunikan. Pada diri komunikan atau komunikate, psikolog memberikan karakteristik manusia komunikan serta faktor-faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi perilaku komunikasinya. Sebagai seorang psikolog, kita memandang komunikasi pada perilaku manusia komunikan, ya.
tugas ahli linguistik lah yang membahas komponen-komponen yang membentuk struktur pesan ya. Ahli linguistik itu berarti ahli bahasa ya. Tugas ahli teknik yang menganalisa beberapa noise yang terjadi di jalan sebelum pesan sampai pada komunikan dan beberapa pesan yang hilang ya. Psikologi mulai masuk ketika membicarakan bagaimana manusia memproses pesan yang diterimanya dan bagaimana cara berpikir dan cara melihat manusia dipengaruhi oleh lambang-lambang yang dimiliki. Melalui komunikasi kita menemukan diri kita, mengembangkan konsep diri dan menetapkan hubungan kita dengan dunia di sekitar kita. Oke. Komunikasi itu sendiri berhasil apabila adanya persamaan persepsi atau makna antara komunikator dengan komunikasi atau komunikan. Atau kalau dirumuskan R/S sama dengan 1. Jadi harus sama. Apapun dibagi dengan huruf yang angka yang sama, maka dia akan menghasilkan 1. Itu yang diharapkan ya. Maka dari itu salah satu fokus utama dari psikologi komunikasi yaitu komunikan atau komunikate atau komunikan ya, komunikator ya. Jadi fokusnya adalah komunikan ya. Ini komunikan itu sama dengan komunikate bahasa lainnya ya. Kemudian lanjut ke pendekatan psikologi komunikasi. Fisher menyebutkan ada 4 ciri pendekatan psikologi komunikasi. Yang pertama, penerimaan stimuli secara indrawi atau sensory reception of stimuli. Yang kedua, proses yang mengantarai stimuli dan respon atau internal mediation of stimuli. Yang ketiga, prediksi respon atau prediction of respon. Dan yang keempat, peneguhan respon atau reinforcement of response. Yang pertama, penerimaan stimuli secara indrawi atau sensory reception of stimuli. Pada proses ini komunikasi diawali atau bermula ketika panca indera kita diterpa oleh stimuli. Panca indera tersebut yakni mata, hidung, telinga, kulit, dan mulut. Stimuli bisa berbentuk orang, pesan, suara, warna, dan sebagainya. Pokoknya segala hal yang mempengaruhi diri kita ya. Lanjut yang kedua yaitu proses yang mengantarai stimuli dan respon. Internal mediation of stimuli ya. Pada ciri pendekatan ini, stimuli yang ditangkap oleh alat indera kemudian diolah dalam otak ya. Kita hanya mengambil kesimpulan tentang proses yang terjadi pada otak dari respon yang tampak ya, melalui tanda-tanda yang diketahui seperti tersenyum, tepuk tangan, meloncat-loncat ya, yang artinya sedang gembira. Nah, ini tanda-tandanya ya. Oke, yang ketiga, prediksi respons atau predictions of response. Pada pendekatan ciri ini, respons yang terjadi pada masa lalu dapat dilihat serta dapat diramal responnya untuk masalah mendatang. Kuncinya harus mengetahui sejarah respon terdahulu sebelum meramalkan respon individu saat ini. Jadi kita bisa meramalkan apa respon dia selanjutnya melihat respon sebelumnya. Jadi kita sebagai manusia atau komunikan yang sedang berkomunikasi, kita bisa meramalkan ya, tapi bukan sebagai peramal, tapi memang sebelumnya dia responnya begini, nanti dia akan begitu kalau begini, begitu ya maksudnya ya. Yang keempat, peneguhan respon atau reinforcement of response. Pada pendekatan ciri ini timbul perhatian pada gudang memori atau memory storage dan set atau penghubung masa lalu dan masa sekarang ya. Salah satu unsur sejarah respons ialah peneguhan ya. Peneguhan adalah respon lingkungan atau orang lain pada respons organisme yang asli. Berger dan Lambert menyebutkan adanya feedback atau umpan balik, tetapi Fisher tetap menyebutnya adalah peneguhan ya. Peneguhan ya. Silakan dicermati lagi. Kemudian ciri-ciri pendekatan psikologi komunikasi terlihat bagaimana psikologi komunikasi memakai perspektif keilmuan lain
dan sekaligus pula menggambarkan kemandirian psikologi komunikasi sendiri sebagai sebuah disiplin keilmuan ya. Dari gambaran itu dapat dikemukakan bahwa tujuan umum psikologi yang tadi yang di atas ya, itu adalah tujuan umum dari psikologi komunikasi. Seorang psikolog komunikasi akan menggunakan pendekatan yang berbeda ya. Yang pertama, ia menyingkirkan semua sikap memihak dan semua usaha menilai secara normatif. Normatif itu mana yang benar, mana yang salah ya. Dia akan bersikap objektif ya. Yang kedua, ketika merumuskan prinsip-prinsip umum, psikologi komunikasi harus menguraikan kejadian menjadi satuan-satuan kecil untuk analisa. Ia dapat melihat komunikator dan menganalisa karakteristiknya sebagai sumber informasi. Dan ketiga, psikologi komunikasi berusaha memahami peristiwa komunikasi dengan menganalisa keadaan internal atau suasana batiniah individu ya. Baik, ini daftar pustakanya ya, bukunya yang bisa kalian baca-baca. Dan untuk pertemuan pertama kita sudahi ya. Silakan dibaca lagi buku-bukunya, karena buku dari Pak Jalaluddin Rahmat ini jika kalian baca sendiri saja kadang tidak paham gitu. Jadi baca, nanti apa yang tidak dipahami tanyakan ya. Makanya nanti ada tugas kelompok akan Ibu bagi berapa kelompok, nanti kalian sendiri yang akan mengelompokkan masing-masing ya. Nanti tunggu aja infonya di WA grup ya. Oke, terima kasih perhatiannya teman-teman. Semoga bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.